Jadi perlu diingat nih, kalau yang namanya cleanser itu nggak mesti busanya banyak, berarti itu lebih bersih. Yang paling penting adalah setelah cuci muka, kulit kalian tuh tetap kerasa lembab dan nggak jadi kering atau ketarik. Hai, welcome to eBeauty bareng sama gue Devi. Di video kali ini gue bakal ngomongin soal face cleanser. Karena yang namanya tahap cuci muka tuh penting banget buat kesehatan kulit. Gak cuma buat kalian yang pakai make up, untuk ngangkat sisa-sisa make up yang belum terhapus, tapi juga untuk ngangkat keringat, minyak, polusi, dan kotoran yang menempel di kulit. Dimana kalau kotoran-kotoran ini tuh nggak kita bersihin secara maksimal, nantinya bisa nyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Nah, belakangan ini gue tuh lagi suka banget sama formula Gentle Cleanser. Karena bahan-bahan di dalamnya itu bisa meminimalisir iritasi. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi 5 Gentle Cleanser yang aman untuk semua jenis kulit. Sebelum gue bahas produknya apa, subscribe dulu ke YouTube channel ini. Kalau ngomongin soal cuci muka, pasti kalian pernah deh ngerasain kalau abis cuci muka terus kulitnya kayak keset, ketarik, kering banget. Nah, kalian tuh nggak sendiri karena gue juga pernah ngerasain itu. Buat gue yang punya kulit berminyak, gue tuh dulu mikir kayak semakin keset, semakin kering kulitnya berarti itu semakin bersih. Padahal itu tuh anggapan yang salah. Sampai akhirnya gue ketemu Gentle Cleanser yang gak bikin kulit gue ketarik abis cuci muka, tapi juga kerasa banget bersihnya. Buat kalian yang belum tahu, Gentle Cleanser adalah cleanser wajah yang formulanya tuh biasanya terbebas dari kandungan yang berpotensi mengiritasi kulit. Kayak misalnya alkohol, parfum, terus selain itu juga surfaktan yang terlalu tinggi. Jadi karena nggak ada bahan-bahan itu, makanya Gentle Cleanser tuh relatif lebih aman untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Terus nggak cuma itu aja, biasanya Gentle Cleanser tuh juga punya kadar surfaktan atau sabun yang lebih rendah. Karena pH-nya juga biasa lebih rendah, Gentle Cleanser tuh nggak akan menarik kelembapan alami kulit. Jadi makanya setelah kita cuci muka, kulit tuh masih kerasa lembab. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung bahas satu-satu produknya. Produk pertama yang gue bahas ini udah pernah gue tulis juga di artikel Beauty Journal. Nah, produknya adalah Tulus Balance Gel Cleanser. Ini tuh juga masih cukup ramai diomongin sama para beauty enthusiast. Ini kalau kita lihat dari packagingnya aja udah menarik banget sih, karena desain font sama packagingnya tuh benar-benar simple, tapi tetap kelihatan elegan dan mewah. Terus ini nuansa warnanya juga kayak earth tone gitu, dan ini ukurannya 100 ml. Jadi lumayan besar juga. Nah, Gentle Cleanser ini tuh tutupnya berupa flip top, jadi cukup aman untuk dibawa-bawa. Tapi karena lubang di sini itu cukup besar untuk ngeluarin produknya, gue saranin kalian tuh pas mau diambil, kalian giniin dulu, terus baru kalian balik sedikit-sedikit supaya produk yang keluar tuh nggak terlalu banyak. Cleanser ini punya pH yang seimbang, jadi pas kalian pakai cuci muka, dia tuh nggak akan menarik kelembapan alami kulit kalian dan bikin jadi kering. Terus nggak cuma itu aja, Tulus Balance Gel Cleanser ini tuh juga punya 3 key ingredients. Ada kandungan Roman chamomile, terus ada sweet almond extract, dan juga oat kernel extract yang akan bekerja melembabkan dan menutrisi kulit, sekaligus sebagai anti-inflamasi buat kalian yang punya kulit sensitif. Nah, kalau ngomongin soal teksturnya, menurut gue ini benar-benar sesuai sama namanya sih. Karena ketika gue pakai buat cuci muka, udah gue basahin terus gue oles ke muka, gue tuh ngerasa kayak ada lapisan gel di atas kulit. Dan busanya minim banget dibanding sama cleanser lainnya yang gue coba. Tapi meskipun busanya minim, kulit gue tuh tetap kerasa bersih banget setelahnya. Dan yang paling penting, nggak bikin kulit jadi kerasa kering atau ketarik. Buat kalian yang penasaran pengen cobain, cleanser dari Tulus ini bisa didapatkan dengan harga Rp189.000. Produk berikutnya masih datang dari brand lokal, dan ini adalah salah satu cleanser favorit gue. Produknya adalah Bio Pure Gentle Cleanser. Kalau dari segi packaging ini simpel banget sih, warna pink, ada ilustrasinya di bagian depan. Nah, tapi yang gue suka banget adalah dia tuh punya detail informasi produk yang sangat jelas. Kayak di bagian depan nih kalian bisa langsung lihat kalau ini tuh produk untuk kulit normal ke kering. Terus juga nggak ada kandungan alkoholnya dan isinya 80 ml. Nggak cuma itu aja, yang menarik banget adalah di bagian belakangnya tuh dia punya ilustrasi level pH. Jadi cleanser ini itu punya pH 5,5 yang cocok buat kulit normal ke kering dan nggak bakal menarik kelembapan alami kulit kalian. Kalau ngomongin soal teksturnya, ini tuh berupa gel bening yang busanya lembut banget. Terus aromanya juga calming, jadi pas kita pakai cuci muka tuh relax banget. Terus untuk klaim gentle di cleanser ini tuh juga beneran udah terbukti di kulit gue. Karena sebelumnya kulit gue tuh sempat alergi yang cukup berat sampai breakout satu muka. Dan gue tuh pakai cleanser ini tapi aman banget, bener-bener nggak bikin panas, nggak bikin perih, dan nggak memperparah kondisi kulit gue pas lagi breakout juga. Makanya gue suka banget dan ini udah gue pakai sampai habis. Buat kalian yang penasaran, Bio Pure Gentle Cleanser ini bisa didapetin di Sosiola dengan harga Rp99.000. Buat kalian yang punya kulit sensitif tapi juga bermasalah sama jerawat, gue punya rekomendasinya, yaitu Pyongkang Yul Acne Facial Cleanser.
Kalau dari kemasannya, ini tuh nuansanya simpel banget dan kelihatan clean karena warnanya putih. Terus meskipun dia tuh kelihatannya kayak bantet dan ukurannya kecil, sebetulnya ini tuh isinya lumayan banyak, yaitu 120 ml. Jadi kalau kalian pakai lumayan lama lah habisnya. Nah, next, gue juga mau ngasih tahu kalau cleanser ini tuh punya klaim hypoallergenic. Jadi memang diformulasikan untuk kulit yang sensitif. Terus nggak cuma bisa membersihkan kulit dari kotoran, cleanser ini tuh juga akan membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga menenangkan jerawat yang lagi aktif karena ada kandungan antibakteri di dalamnya. Nah, kalau untuk teksturnya dia itu berupa gel, tapi sedikit lebih cair dan busanya tuh sedikit, bahkan hampir nggak ada. Terus ketika gue pakai cuci muka, ini tuh juga hampir nggak ada wanginya. Nah, tapi lagi-lagi ya, meskipun busanya sedikit, bukan berarti sabun ini tuh nggak bersih. Karena pas gue pakai cuci muka, setelahnya kulit tuh tetap kerasa bersih banget dan yang paling penting nggak bikin kering juga. Buat kalian yang penasaran, Pyongkang Yul Acne Facial Cleanser ini bisa didapetin di marketplace dengan kisaran harga Rp150.000. Produk berikutnya yang gue mau rekomendasiin adalah Something Low pH Gentle Jelly Cleanser. Kalau dari kemasannya aja, ini tuh benar-benar mencolok banget. Karena kemasannya tuh warnanya biru dan kuning. Apalagi kuningnya ini lumayan neon. Terus sebetulnya cleanser ini tuh juga punya dua ukuran. Jadi ada ukuran 100 ml kayak yang gue pegang, ini bisa buat sehari-hari. Dan ada ukuran 15 ml yang lebih kecil, jadi pas buat dibawa traveling. Nah, di bagian belakang packagingnya nih informasinya jelas banget. Jadi ada beberapa klaim yang menurut gue cukup menarik, yaitu hypoallergenic, jadi pas untuk kulit sensitif. Terus juga ada dermatology tested, dan ada klaim suitable for acne prone dan juga sensitive skin. Jadi buat kalian yang punya kulit rentan berjerawat, kalian pun bisa pakai cleanser ini. Selain untuk membersihkan kulit, cleanser ini tuh juga bisa menyeimbangkan pH kulit. Terus membantu menenangkan kulit yang tampak lelah, dan membersihkan hingga ke dalam pori-pori. Jadi menurut gue ini lengkap banget sih klaim dan manfaatnya. Tekstur cleanser ini lagi-lagi berupa gel transparan. Nah, tapi dibanding beberapa cleanser lainnya, menurut gue ini tuh paling mudah untuk dibusakan. Meskipun busanya tetap minim ya, nggak sebanyak cleanser pada umumnya. Terus pas dipakai juga ada aroma mint, karena dia tuh punya kandungan peppermint oil di dalamnya. Menurut gue enak banget sih aromanya karena pas kita cuci muka tuh jadi berasa fresh banget. Terus setelah gue cuci muka pakai ini, kulit tuh juga tetap kerasa lembab dan benar-benar bersih. Jadi buat kalian yang penasaran pengen cobain, kalian bisa ngedapetin cleanser dari Something ini dengan harga Rp99.000 untuk ukuran 100 ml atau Rp39.000 untuk ukuran 15 ml. Produk terakhir yang gue mau rekomendasiin, ini tuh sering banget dikira brand dari luar, padahal ini tuh brand lokal. Apalagi kalau bukan Gentle Hour Clean Start Hydrating Jelly Cleanser. Nah, dari segi kemasan, ini tuh simpel banget dan minimalis. Tapi, informasi di kemasan dan juga di boxnya tuh super lengkap. Kalian tuh bisa lihat ini ukurannya 100 ml. Terus juga ada kisaran pH-nya di angka 5-6. Dan ada key ingredients-nya, yaitu hyaluronic acid yang bekerja melembabkan sekaligus menjaga kelembapan kulit. Plus ada kandungan chamomile yang memang terkenal akan khasiatnya untuk menenangkan kulit. Makanya Gentle Cleanser ini tuh benar-benar pas banget buat kalian yang punya kulit sensitif. Terus nggak cuma itu aja, gue tuh juga lihat di boxnya kalau cleanser ini tuh punya klaim anti pollutant. Jadi pas banget untuk membersihin kulit dari polusi setelah kalian beraktivitas di luar ruangan. Buat teksturnya ini tuh lagi-lagi berupa gel transparan. Tapi pas gue pakai busanya ada meskipun sedikit dan juga ada aroma flowery dari kandungan chamomile-nya. Jadi pas cuci muka tuh lumayan relaxing. Setelah gue cuci muka pakai ini, kulit tuh kerasa lembab dan nggak kering sama sekali. Jadi buat kalian yang pengen cobain, Gentle Hour Cleanser ini bisa didapatkan dengan harga Rp180.000 di marketplace. Nah itu dia tadi 5 rekomendasi Gentle Cleanser yang bisa kalian coba. Jadi perlu diingat nih, kalau yang namanya cleanser itu nggak mesti busanya banyak, berarti itu lebih bersih. Yang paling penting adalah setelah cuci muka, kulit kalian tuh tetap kerasa lembab dan nggak jadi kering atau ketarik. Dengan kalian memilih cleanser yang tepat aja, kalian tuh udah turut membantu merawat kulit wajah jadi lebih sehat. Dari kelima rekomendasi tadi, mana nih yang paling kalian pengen cobain? Coba share di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu video EBT kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!